Saya pakai data loh. Saya pakai data loh. Ini baru 2 data loh saya bawa. Yang pertama, coba Anda sebutkan siapa yang memikul salib. Dengarkan ya, tadi saya naik. Ya, silakan siapa yang memikul salib. Dengarkan. Oke ya. Tadi saya naik bertanya ke kamu tadi ada pernyataan bahwa Yesus tidak disalib. Oke. Saya naik, kau buktikan bahwa dia tidak disalib. Ternyata aku baca dia disalib. Nah, bagaimana menurut? Galar kemana-mana. Gimana ini galar kok Galar kemana-mana. Gini. Dengarkan dulu. Dengarkan. Pandai juga mendengar supaya kamu paham. Ya, dengarkan coba. Dengarkan coba. Di sini kontradiksi penalibannya. Ini baru saya tampilkan. Kalau belum saya masuk ke yang lain. Kamu bisa coba kamu dengarkan coba. Coba silakan kantor polisi. Silakan. Di sini justru Anda bertanggung jawab. Jawab coba. Siapa yang memikul salibnya? Saya rekam omonganmu. Silakan. Saya baca data di Yohanes 19:7. Dengarkan, kamu bisa tidak diskusi? Saya Dalbo, kau dengar? Tadi berbicara atau tidak? Jangan kau lari-lari ke waktu. Ya, justru di sini kita punya. Justru di sini kita kaji. Justru di sini kita kaji. Apa benar? Dengarkan dulu. Apa benar Yesus disalib? Coba kamu tenangkan Roh Kudusmu dulu. Tadi kamu baca ayat yang disalib tidak? Dengarkan dulu saya bicara. Baru kamu mata. Dengarkan dulu. Ya, yang lain diam. Yang lain diam. Di sini saya tidak terlalu masuk ya proses penyalibannya. Di sini saya pertanyakan apakah benar dia disalib. Kalau kita membaca ayat di Bible tentu disalib. Cuman perlu pertanyaan, apakah benar nih disalib? Kenapa saya katakan? Karena di Yohanes 19:17-18 Yesus sendiri loh yang memikul salibnya. Ya, di Lukas 23:26 kok tiba-tiba Simon yang memikul salib. Padahal sudah dijelaskan di Yohanes 19 ayat 17. Saya nggak pernah gentar, saudara. Kita main data. Ini baru 2 data saya tampilkan. Coba tunjukkan siapa yang menyalib. Mana? Tadi kau sudah baca di Yohanes. Coba kamu jawab. Siapa yang membawa salibnya? Kamu artinya yang kau pertanyakan dan yang kau jawab. Tadi kita bertanya di sini. Saya bertanya di sini siapa yang memikul salib Yesus benar-benar disalib. Kalau kau terlalu lama live sehingga kau tidak tahu esensinya apa yang ditanya, apa yang dijawab. Coba jelaskan kepada saya siapa yang memikul salib Yesus. Saya naik tadi di sini buktikan Yesus tidak disalib. Silakan buktikan itu hak saudara, silakan buktikan. Nanti kau lari lagi siapa yang paku, siapa yang kasih minum. Bukan, saya tidak ke situ. Saya tidak berdebat kusir. Saya tidak akan ke situ. Saya akan sesuai yang tertulis di sini di Yohanes. Dengarkan di Yohanes 22:33 kau sudah baca bahwa dia disalib. Berarti apalah gugurlah apa mau narasi. Iya, bukan narasi. Tidak pertanyaannya ini. Makanya mulai bukan saya pertanyakan disalib. Yang memikul salibnya itu siapa yang sebenarnya yang memikul salibnya? Pertanyaan saya apa tadi? Makanya kamu lari yang siapa yang pikul, siapa yang ini? Di sini semuanya disalib ya. Ayat-ayat ini menunjukkan disalib semua. Cuman yang jadi pertanyaan siapa yang memikul salibnya karena 2 kesaksian itu berbeda. Kedua kesaksiannya berbeda. Apa tadi pertanyaan saya? Saya saya paham pertanyaan saudara. Tetapi di sini dengarkan dulu. Kamu tidak mendengar. Dengarkan pertanyaan saya. Kalau Anda mau membenarkan penyalibannya, tentu Anda bisa membantah pernyataan ini. Pertanyaanku yang kau jawab, jangan kau cari siapa yang pikul, siapa yang takut. Ini karena kontradiksi. Di sini menunjukkan kesaksian kalau kita bawa di ranah pengadilan, Bang. Ini gugur. Kesaksian ini gugur. Kalau dibawa.
Kok ketawa? Kalau ini membawa di rada persidangan, saudara. Ini gugur ini. Gugur kegiatan ini. Karena yang pertama, di sini yang memikul salibnya sendiri, Yesus sendiri. Nah, dan kedua, ternyata Simon yang memikul salibnya. Yang sebenarnya di sini yang memikul salib Yesus itu siapa? Dan jam berapa disalibkan? Dan siapa disalibkan? Tunggu dulu. Jam berapa disalibkan? Kalau Anda tahu. Jam berapa disalibkan? Yang Jam berapa disalibkan? siapa yang tersalib, bukan yang pikul. Simon yang disalibkan Yesus. Ketawa aja dia. Begini dengarkan ya. Begini dengarkan. Padahal inilah kontradiksi sehingga orang tidak yakin bahwa Yesus disalib, karena ini kontradiksinya kesaksian dari ini. Yang pertama di Yohanes 19 nomor 17 mengatakan di situ Yesus sendiri yang memikul salibnya. Sedangkan kesaksian Lukas, Simon yang memikul salibnya. Yang benar ini yang mana? Kalbo, ingat kembali lagi ke awal. Saya tadi naik ke sini bertanya. Saudara, itu hak saudara. Saya tadi bertanya, buktikan bahwa dia tidak disalib. Kau pergi lari ke tukang pikul. Itu kan yang dibaca yang Enggak paham. Justru ini bertentangan. Ternyata saya pikir dia paham narasi saya. Dalbo harusnya begini, Dalbo harusnya begini. Kemungkinan di dalam Alkitab tidak tertulis dia disalib. Itu harusnya jawabnya. Kau carilah. Bukan sekarang saya pertanyakan proses penyaliban. Yang benar saksinya di sini siapa? Kalau namanya sudah tertulis, kenapa kau bilang tidak disalib? Siapa yang mengatakan tidak tertulis di sini disalib? Siapa yang mengatakan Yesus tidak tertulis di sini disalib? Siapa? Saya pertanyakan, kita rubutkan satu persatu. Pertanyaan saya tadi apa? Buktikan Yesus tidak disalib. Ini salah satu kontradiksi. Pembuktiannya kontradiksi. Ini kontradiksi. Jam berapa? Jam berapa Yesus disalib? Coba tampilkan kepada saya jam berapa Yesus disalib. Jangan kau kira itu Isa, makanya. Tampilkan datamu jam berapa Yesus disalib. Ya betul disalib ya. Coba tampilkan datamu jam berapa Yesus disalib. Oh sudah jelas kalah. Ternyata ada ayat. Ada apa? Kalau dono enggak salah. Kalau dono Begitu. kan Islam ini dari adalah yang pertanyaannya sama dononya. Saya tahu di ayatmu memang dia tidak disalib. Dia yang kau bawa ke kita. Paham tidak narasi saya? Coba kamu dengarkan. Paham tidak narasi saya? Saya mau membantah. Ini aja saya bawa Anda kesurupan. Yang pertama, proses pembawaan salib itu sudah bertentangan dengan kesaksian Lukas, ketandaannya Markus, gitu loh. Kalau namanya tertulis, apakah bisa menyanggah? Kalau namanya tertulis, apa bisa menyanggah? Oke, dengarkan ya. Dengarkan dulu. Coba kamu dengarkan. Akui dulu. Bagaimana kita mau akui murid-muridnya ada ini kontradiksi? Bagaimana kita mau akui murid-muridnya ada kontradiksi memberikan kesaksian? Bagaimana kita mau mengakui kalau murid-muridnya sendiri kontradiksi menyaksikan kesaksiannya? Akui dulu. Kalau ada ayat yang tertulis, kau sudah baca tadi. Akui dulu kalau proses penyalibannya itu kontradiksi. Itu nanti kita. Akui dulu. Kalau pembawa itu kontradiksi tidak jelas yang membawa. Akui dulu, akui juga. Itu saya jelaskan. Akui juga. Kalau pembawa salib itu tidak jelas. Saya harus paham. Tadi saya. Kamu juga harus paham.
tadi bertanya. Aku akui dulu bahwa pembawa salibnya itu tidak jelas. Makanya kau hati-hati dengan kami kaji ya. Apa hati-hati, tidak ada kata-katanya gimana mau hati-hati, kamu ada lucu-lucu di sini bro. Pernyataanmu yang saya pegang. Pernyataan yang saya pegang. Pernyataan yang saya pegang. Kamu bilang tidak tadi. Begitu kamu baca sendiri, kamu kan tertampar sendiri kan? Tertampar sendiri kamu. Apa katanya tentang siapa yang membawa salibnya? Maka bisa tertampar sendiri dengan Pak Lukas. Pak Lukas mengatakan Simon yang membawa salibnya, sedangkan Yohanes Yesus sendiri yang membawa salibnya. Yang mana benar nih? Yang mana benar? Saya kasih kamu. Yang mana benar? Dengarkan. Yang mana benar nih? Lukas mengatakan Simon yang membawa salibnya Yesus. Dan kedua, Yesus sendiri yang membawa salibnya. Yohanes 19 nomor 17. Saya kasih kau analogi kan. Kamu menikah nih. Kamu menikah. Siapa menikah? Kamu menikah nih dengan siapa ini sama? Kamu menikah dengan pendamping. Oke? Nggak bisa diskusi. Nyerocos. Nggak ada datanya. Nih, kami kasih. Kamu tentang akhirnya apa? Kamu menikah? Congor. Congor. Nggak ada. Begini, kenapa? Sudah. Dengarkan kamu kami kasih ini lihat. Tidak. Saya tidak cari. Dengarkan, saya ajar kamu, saya perlukan kamu. Jadi kamu. Ini baru 2 ayat loh saya tampilkan. Saya baru 2 ayat loh. Ente kelimpungan. Yang pertama dan kedua ya, di Matius, Markus dan Lukas mengatakan 3 hari 2 malam bangkit. Sedangkan Yohanes 2 malam 2 hari. Yang mana benar nih? Di Matius, Markus dan Lukas mengatakan 3 hari 2 malam ya kebangkitannya. Yohanes mengatakan 2 hari 2 malam. Yang benar mana nih? Bukan berarti kalau perkara penyalibannya itu urusan ente. Di sini dikaji kebenarannya. Yang mana benar, apakah ada kontradiksi? Tentu ada kontradiksi. Mulai dari prosesnya. Prosesnya ada mengatakan kira-kira jam 12. Ada juga yang mengatakan jam 9. Ada pula mengatakan jam 3. Yang mana benar nih? Yang 3 waktu ini. Kalau Anda meyakini bahwa Yesus disalib itu keimanan saudara, tetapi di sini kita mengkaji yang mana benar. Karena di Matius, Markus dan Lukas mengatakan 3 hari 2 malam kebangkitannya. Ya, di Yohanes mengatakan 2 hari 2 malam. Di Yohanes 20 nomor 1. Ente bantai itu. Ini belum proses dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Coba jawab. Belum ke minumannya, jenis minuman. Di Matius mengatakan anggur dan empedu. Ya, aku jawab dulu. Ada nggak di ayatnya dia disalib? Ya atau tidak? Kalau perkara itu kawan, memang ada tertulis. Dengarkan, ada tertulis. Memang ada tertulis. Kalau ya ada dengarkan dulu. Nanti saya masuk. Nanti saya bawakan data lagi. Kalau Yesus itu tidak mati, tidak pernah disalibkan. Pokok turun. Takut dia kalau ditunjukkan data keperasan. Di sini kita mengkaji bukan modal congor ya. Kalau Anda mengimani bahwa Yesus disalib, tampilkan datanya. Di sini murid-muridnya sendiri menampilkan data kontradiksi. Yang pertama, ya tentu Pak Mikul salib. Di Yohanes 19 nomor 17 sampai 18, Yesus sendiri yang membawa ya, memikul salibnya. Di Lukas 23 dan ayat 26 sampai 27, ternyata Simon yang memikul salibnya. Ini kontradiksi. Yang mana benar? Dan kedua, perkara minuman. Jenis
jenis apa minumannya. Matius mencatat anggur dan empedu. Nah, Markus mencatat anggur dan mur. Lukas dan Yohanes cuka. Nah, yang mana benar deh? Itu kontradiksinya kita bahas ini, bukan perkara disalibnya. Kalau masalah disalibnya terserah saudara. Justru di sini bertentangan, proses penyalibannya ini bertentangan kesaksiannya, ya. Pembangkitannya di Markus, Matius dan Lukas mengatakan 3 hari 2 malam lalu dibangkitkan. Yohanes menulis ya 2 hari 2 malam. Yang mana benar deh? Ini para murid-muridnya ini yang memberikan keterangan. Kok berbeda? Bukan berarti kita ya membantah keimanan saudara, tidak seperti itu narasinya. Di sini kita berdiskusi menggunakan data. Justru Anda bisa meluruskan ya Yohanes atau Markus atau Lukas atau Matius ketika ada pencatatannya yang salah. Anda luruskan di sini, karang-karangan aja. Bagaimana asumsi liar dijabarkan data? Ini perkara minumannya. Matius mencatat anggur dan empedu di Matius 27:34. Dan Markus mencatat anggur dan mur di Markus 15:23. Lukas dan Yohanes mencatat cuka, ya, cuka. Di Lukas 23:36, ya, Yohanes 19:23-30. Data itu kita tampilkan. Nah, kalau Anda meyakini bahwa disalib, berarti ada yang salah kesaksian di antara mereka ini. Kan ini proses penyaliban. Ada yang salah di sini. Tidak mungkin ada yang benar. Nah, penjelasan selanjutnya di sini dikatakan para murid berlarian. Lari semua murid-murid ketika proses penyaliban. Yang saksinya siapa nih? Dari mana mereka menulis kesaksiannya ini? Padahal dia sendiri yang menulis bahwa para murid-murid itu melarikan diri. Yang benar mana nih? Coba digelapkan. Lanjut, Man Pandi. Ya, sudah jelas ya, meragukan. Penyaliban Yesus itu meragukan karena dalam beberapa dalil yang kita paparkan bahwa banyak sekali perselisihan antara dibawanya Yesus dari rumah itu ke Bukit Golgota. Soal pemikulan salibnya itu berbeda ya. Di Yohanes 19:17-18 itu Yesus yang memikul salibnya sampai Golgota. Sedangkan di Lukas 23:26 itu Simon yang membawa salibnya. Jadi dari sini saja, satu dalil ini saja, orang-orang yang tidak meyakini Yesus disalib itu mempertanyakan. Artinya itu diragukan. Ya. Semoga kami kasih bisa paham. Kami kasih belajar lagi lah, naik hanya mural congor, tidak bawa data. Aduh. Intinya orang tokoh-tokoh Kristen itu banyak pakarnya, jadi pakara. Ini juga di dalam sejarah juga kan, sejarawan tidak ada yang mengakui bahwa Yesus itu mati disalib. Nggak ada. Coba tunjukkan kepada saya bahwa ada sejarawan yang mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Monggo silakan, kami kasih. Itu karena kontradiksinya antara siapa yang membawa salib itu, antara Simon kan membawa salib, Yesus membawa salib. Nah, sekarang kita kan bisa menyimpulkan, jangan-jangan yang disalib itu adalah Simon, gitu maksudnya, ya kan? Kan pada berlarian anak muridnya kan.
jangan-jangan disalib adalah Simon, bukan Yesus. Gitu kan kasih. Kalau saya orang Batak, bukan Saya bisa menduga, Simon yang disalib itu bukan Yesus. Saya menduga aja. Ya, tapi yang membawa salib juga kan Simon.